Kelihatannya enak dan seru tuh. Meluncur deras di tengah-tengah udara sejuk pegunungan. Ini yang dinamakan olahraga longboard, teman. Yap, salah satu olahraga ekstrim gitu deh. Salah, maksud Totan olahraga ekstrim. Kakak-kakak ini dari komunitas Bandung Longboarders, teman. Longboard yang artinya papan panjang. Ini adalah perpaduan antara olahraga surfing dan skateboard. Makanya bentuk dan ukuran papannya lebih panjang, serta memiliki roda yang lebih besar. Jadi otomatis teknik dan fungsinya untuk berselancar di daratan. Keren! Ketika menyusuri jalanan turun seperti ini, semakin lama kecepatan mereka semakin tinggi, teman. Kecepatan rata-ratanya bisa mencapai 80 km per jam. Wah, tadi barusan Otan lihat ada percikan api. Coba Om Editor, Otan mau lihat gerakan lambatnya. Wah, Kermax, keren maksimal. Beneran di tangannya sampai keluar percikan api gitu. Ternyata teknik ngeremnya kalau di tikungan tajam tuh kayak gitu toh. Dengan menyeimbangkan badan dan dibantu pelindung di telapak tangannya, mereka justru memanfaatkan momentum dan kendali traksi roda longboardnya, teman. Jadi, tetap bisa belok dengan kecepatan tinggi meski di tikungan tajam. Bisa nyelip Valentino Rossi di tikungan nih, jangan-jangan. Inilah kenapa pengaman seperti helm, pelindung lutut, dan bantalan di telapak tangan ini nggak boleh ditawar-tawar. Wajib harus dipakai. Keselamatan tetap nomor 1 ya. By the way, anyway, Baswe, roda memang sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari, teman. Tapi ngomong-ngomong, selain untuk olahraga dan transportasi, ternyata roda juga begitu bermanfaat untuk menolong sobat Otan loh, teman. Perkenalkan teman, ini adalah Glazzy, kucing kesayangan Kak Anindita. Seperti yang kalian lihat, sayangnya Glazzy sudah tidak bisa bergerak normal. Ia mengalami gangguan pada syarafnya. Kata Kak Anindita, Glazzy kecil ditemukan setelah terjatuh dari atap karena lepas dari gigitan induknya. Sejak itu Glazzy lumpuh dan dirawat hingga sekarang berusia 4 tahun. Keadaan tubuh Glazzy yang tidak mampu mengendalikan gerakan tubuh bagian belakang menjadikan kesehatannya juga menurun karena kurang bergerak. Glass. Jangankan olahraga, bahkan untuk berdiri tegak saja dia sudah tidak bisa. Jadi ketika berjalan, dia jadi sering terjatuh dan terbentur, ataupun harus menyeret bagian belakang tubuhnya. Kasian kan? Glazzy yang kesulitan mengendalikan tubuhnya untuk bergerak, butuh kursi roda sebagai alat bantu. Namun, kendala pengiriman yang jauh dari luar negeri, serta ukuran yang belum tentu cocok masih jadi halangan. Untung saja ada Kak Adit. Kak Adit adalah orang yang berinisiatif membuat kursi roda buatan untuk anjing dan kucing yang membutuhkan. Ide ini berawal karena Ades, anjing kesayangan Kak Adit sendiri, yang mengalami kelumpuhan karena kekurangan hormon tiroid, teman. Kak Adit sendiri juga tidak menyangka kalau kursi rodanya begitu diperlukan untuk anjing dan kucing kesayangan banyak orang. Konsultasi via online dimaksimalkan Kak Adit untuk mendapatkan informasi detail atas kondisi dan kebutuhan si hewan. Setelah pengukuran dan pembuatan gambar rancangannya selesai, ukuran dan bahan kursi rodanya lalu disesuaikan. Jadi, bentuk dan desainnya tidak hanya atas permintaan pemiliknya, tapi juga melihat kondisi dan kemampuan si hewan. Susunan utama kursi roda ini terdiri dari 3 bagian, teman, yaitu rangka, bantalan penyangga, dan tentu saja roda. Karena bersifat custom alias bisa menyesuaikan pesanan, bahan akrilik dan juga besi stainless disesuaikan dengan ukuran, bobot, dan kebutuhan si hewan. Bagian penyangganya juga diberi bantalan busa. Tentu saja ini agar alatnya nyaman untuk penggunaan lama. Bantalan ini juga dilapisi kain yang mudah dibersihkan.
Nah, soal bentuk rangka dan roda, Kak Adit menyesuaikan kondisi medis dari hewannya. Ada anjing atau kucing yang kehilangan fungsi 1 kaki, 2 kaki, hingga 3 kaki. Ada yang membutuhkan roda untuk pengganti kedua kaki bagian depan atau belakangnya. Ada juga kondisi lain seperti pasca operasi sambil menunggu pemulihan. Kursi roda ini jadi berfungsi untuk mengurangi kerja fisik si hewan hingga betul-betul sembuh. Tapi Otan lihat-lihat, kalian semua jadi semangat jalan atau lari ya kalau sudah pakai kursi rodanya. Otan salut deh sama kalian. Tetap semangat walaupun punya keterbatasan. Namun, menurut Kak Adit, kursi roda buatannya ini tidak akan membantu banyak jika tidak ada kedisiplinan dan ketelatenan si pemilik hewannya. Kursi roda ini kan tidak akan dipakai seterusnya sepanjang hari oleh si hewan, teman. Ketika waktunya tidur atau mandi, tentu saja kursi rodanya akan dilepas. Untuk itu, Kak Adit sengaja membuat rancang bangun yang mudah dilepas pasang sesuai kebutuhan. Wah, dia sudah pakai kursi rodanya tuh. Sepertinya kamu lagi mau mulai terapi harian ya, Sob? Tuh, Kak Nindita aja semangat. Kamu juga jangan manja-manja ya, Sob, biar cepat sembuh. Nggak apa-apa, walaupun selangkah demi selangkah, sebetulnya Glassy sudah bisa belajar jalan sejak awal menggunakan kursi roda yang lebih kecil ini, teman. Namun, seiring bertambahnya usia dan kondisi syarafnya yang tidak membaik, akhirnya dia membutuhkan kursi roda lain yang mampu menopang keseluruhan tubuhnya. Otan dan teman di rumah selalu berdoa untuk kamu, Sob. Lekaslah sembuh dan main lagi sama teman-teman semua. Ibu kenapa sedih? Sampai nangis sesenggukan begitu? Ada apa sih sebenarnya? Oh, ternyata anjing kesayangannya lagi sakit, teman. Ternyata ada tumor di rahim si Jolly, sehingga terpaksa harus diangkat. Selain itu, rahim atau uterusnya juga sudah bengkak lantaran si Jolly ini tak jua dikawin maupun disteril. Teman, tampaknya operasinya sebentar lagi mau dimulai. Sama halnya pada manusia, anjingnya juga dibius dulu. Cuma biusnya bukan disuntik, melainkan menggunakan masker gas seperti ini. Bius atau anestesi gas memang umum digunakan pada hewan karena gas langsung dihirup ke otak sehingga tubuh akan rileks dalam tempo 15 menit. Nah, kayaknya Jolly-nya sudah nggak sadar. Dokternya juga sudah pada siap. Kita berdoa sama-sama yuk. Semoga operasinya berjalan lancar. Amin. Sebelum dibedah, bulu-bulu di sekitar kaki bagian belakang si husky-nya dibersihkan dulu. Soalnya disinilah letak rahim pada anjing. Dokter bedahnya ada 2 orang, teman, dibantu pula oleh 2 asisten. Tuh lihat, cekatan banget ya. Sejauh ini sih detak jantung Jolly masih bagus. Cuma memang ibu gatrinya kelihatan gelisah banget. Harap-harap cemas melihat anjing kesayangannya terbaring di meja operasi. Proses mengangkat uterus atau rahim anjing tergolong operasi yang rumit, teman. Mengingat tingginya resiko kehabisan darah. Belum lagi letaknya yang dekat ginjal. Melenceng sedikit, bisa-bisa nyawa si husky ini melayang. Nah, itu dia rahimnya. Bulatan-bulatan putih di sebelah kanan itu adalah tumornya. Syukurlah operasinya berjalan sukses. Sekarang tinggal proses jahit deh. Kalau sudah begini, Otan jadi tenang. Sang pemilik juga sudah bisa bernafas lega karena anjing kesayangannya sukses menjalani operasi.
diraih, malang tak dapat ditolak. Kabar duka itu akhirnya jadi kenyataan, teman. Jolly pergi untuk selama-lamanya. Wah, Otan jadi sedih. Sobat Otan ini meninggal kira-kira 2 hari pasca operasi. Menurut dokter, kondisi Jolly pasca operasi memang tak kunjung membaik. 2-3 hari setelah operasi memang tergolong masa-masa kritis dan Jolly gagal melewatinya. Kepergian Jolly membuat Ibu Gatri larut dalam kesedihan. Ibu penyayang anjing ini masih belum bisa melupakan kenangan manisnya bersama husky kesayangannya. Terkadang Ibu Gatri mengunjungi makam Jolly seperti ini. Air mata Ibu Gatri pun tak terbendung. Aduh, Otan juga jadi sedih. Ikan hasil tangkapannya besar sekali tuh. Lihat saja, yang narik banyak banget. Bagaimana Paman? Sudah kelihatan belum ikannya? Duh, Otan jadi deg-degan deh. Kira-kira yang didapat ikan apa ya? Nah, itu jaringnya sudah semakin dekat dengan permukaan air. Otan jadi penasaran. Nah, itu dia. Ayo kita lihat sama-sama ikan bah. Loh, Otan kira ikannya besar. Ternyata kecil-kecil semua. Kecil-kecil, tapi jumlahnya banyak. Hei, ini ramai banget, kayak mau demonstrasi. Coba Otan hitung. 1, 3, 5, 70, 500, 1000, 2000. Wih, pokoknya banyak. Otan susah hitungnya nih. Oh iya, ada yang tahu tidak? Sobat-sobat imut kita ini namanya siapa? Ikan teri. Iya, Anda salah. Baiklah, Otan kasih tahu ya. Paman-paman nelayan di sini menyebut mereka dengan sebutan ikan duo atau ikan nikel. Di Gorontalo, ikan duo merupakan salah satu ikan favorit tangkapan para nelayan. Ikan duo berukuran kecil, bahkan lebih kecil dari ukuran ikan teri. Panjangnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Mereka ini adalah larva anak ikan yang terbawa oleh arus sungai hingga mencapai pesisir pantai. Saat hanyut dari sungai, ikan duo terbungkus dalam ketuban atau selaput yang menutupi ratusan hingga ribuan larva ikan. Selaput-selaput ikan duo yang jumlahnya ratusan ini akan tersebar di sekitar perairan dekat pantai. Selaput-selaput ini akan sobek atau pecah saat terkena sambaran ikan-ikan. Saat pecah, menyebarlah larva atau ikan duo yang jumlahnya tak terhingga ini. Dari gerakan tangannya, sepertinya ada yang kena nih. Wih, tarikannya kuat bener.
Tahan paman, ayo semangat! Nah teman, sobat Otan yang satu ini masih ingat kan namanya? Betul, barakuda. Saat masih kecil, barakuda menjadi ikan komunal yang selalu berkumpul dengan teman-temannya. Sudah besar dan dewasa, barakuda akan memisahkan diri dari kelompoknya dan hidup sendirian. Sama seperti penyu, barakuda juga berenang andal loh. Bentuk tubuhnya yang panjang seperti torpedo membuat barakuda gesit memecah air laut. Sirip-sirip dadanya juga memungkinkan ia bermanuver cepat. Barakuda juga memiliki mulut yang panjang dengan gigi-gigi yang tajam. Sayap! Otan takut! Tapi tenang, si torpedo ini tidak akan asal menyerang kok teman, karena mereka lebih menyukai ikan-ikan kecil dan cumi-cumi. Meski si barakuda ini tergolong predator, tapi di beberapa tempat seperti di Karibia, barakuda sudah punah loh teman. Karena diambil secara berlebihan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Aduh, kasihan ya. Paman, mancingnya jangan banyak-banyak ya, biar sobat Otan ini berkembang biak juga ya. Itu ada Kak Cepi. Kak Cepi, Otan ikut dong mancing. Mancingnya mantap pasti. Hehehe, kok Kak Cepi malah pakai alat selam? Apa mau nyelam ya? Otan tahu. Kak Cepi lagi bosan lihat ikan dari permukaan kan? Pasti mau menyelam terus melihat ikan-ikan dari dalam air sana. Ya kan? Iya kan? Loh. Kok bawa senapan? Otan terkecoh lagi nih. Alat ini yang dinamakan spear gun alias pistol tombak. Ini juga alat untuk menangkap ikan, tapi cara pakainya memang berbeda. Ikan tak ditangkap dengan cara dipancing, melainkan ditembak pakai panah ini. Nah, cara tangkap ini dikenal dengan sebutan keren spear fishing. Spear fishing ini sudah menjadi salah satu olahraga ekstrim. Maksud Otan, olahraga ekstrim. Gimana nggak ekstrim alias penantang? Untuk menangkapnya kita harus pandai menyelam. Wets, tentu saja menyelamnya tanpa alat bantuan pernafasan sama sekali. Olahraga ini tak diperkenankan memakai scuba tank alias tabung selam. Namanya saja olahraga. Seperti juga memancing, olahraga ini juga butuh lokasi yang banyak ikannya. Yap, di mana lagi kalau bukan di dekat terumbu karang seperti ini. Di sini mah memang rumahnya ikan-ikan dan berbagai penghuni laut lainnya. Paman, di situ ada gerombolan ikan. Itu tuh. Ya, iya. Cakep. Kak Cepi berhasil menembak dan kena sasaran. Wih, walau napas ngos-ngosan karena harus menyelam, rupanya Kak Cepi tetap dapat fokus menembak dengan tepat. Ikan tabasan atau ikan ayam-ayam berhasil ia dapat. Mantap surantap. Lumayan. Kalau pas banget nih deket kapal, lumayan.